Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Al-hadis. Hadirin kaum muslimin, bil khusus jamaah majelis taklim Musalla Baitul Faizin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita selalu senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufik, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Jum'ah yang barokah, kita masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita dan juga menambah amalan-amalan soleh kita. Mudah-mudahan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi bekal amalan soleh buat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan masalah sholat Jumat. Sebagaimana pada Jumat kemarin telah kita bahas masalah ta'adud. Ta'adud itu adalah bilangan ataupun berbilangannya sholat Jumat di dalam satu kampung ataupun di dalam satu negeri. Menurut madhab Syafi'i tidak boleh terkecuali kalau memang ada udzur syar'i. Kalau memang ada udzur syar'i, maka diperbolehkan dalam satu kampung ataupun satu kota ataupun satu negeri boleh mengadakan beberapa sholat Jum'ah, dan hukumnya sah karena ada udzur syar'i. Misalkan memang tempatnya tidak muat, akhir kemudian membikin lagi sholat Jumat, atau memang terlalu luas kampungnya sehingga masyarakat susah untuk berkumpul di dalam satu titik, maka boleh mengadakan ataupun mendirikan sholat Jumat. Dan yang lain-lain ya, yang dianggap itu adalah udzur menurut agama, maka barulah diperbolehkan ta'addudul Jum'ah, bukan ta'addudul masjid, yaitu ta'addudul Jum'ah. Adapun masjidnya silahkan. Di dalam satu kampung mau ada 2 masjid ataupun 3 masjid, 4, 5 masjid, boleh dan silahkan.
Yang tidak diperbolehkan itu adalah berbilangannya sholat Jumat di dalam satu kampung ataupun negeri ataupun kota jika tidak ada udzur syar'i. Begitu ya, menurut mazhab Syafi'i. Yang akan kita bahas kali ini adalah masalah i'adah. I'adah itu masdar daripada lafad a'ada yu'idu i'adatan. A'ada asalnya adalah a'auda, asalnya adalah a'wada. Ustuskilatil fathatu alal wawi wa maqablaha sakinatun fanukilat harkatuha ila maqablaha daf'an listiqol summa kulibatil wawu alifan litaharrukiha fil asli wan fitahi maqablaha pasara a'ada ala wazni afala. Kalau kita mau cross check tentang masalah lafad, aduh, ada cross check segala ya. Ketika kita mengetahui asal, insya Allah kita tidak akan bingung karena tahu asal. Barang siapa yang tidak tahu asal, maka dia tidak akan tahu tentang cabangnya. Dari mana itu asalnya tahu bulat? Ya dari kedelai. Walaupun gimana tetap tahu, walaupun bulat, walaupun gepeng, walaupun segi empat, ya kedelai juga. Nah itu maksudnya ya. Karena ada satu kaidah mengatakan man jahilal asla lam yasibil far'a abadan. Barang siapa yang tidak tahu tentang asal usul, maka dia tidak akan mengenai terhadap cabangnya selama-lamanya. Jadi asal harus tahu. Tapi jangan asal tahu, bahaya kalau asal tahu. Harus tahu. Kalau asal tahu bahaya. Ini cuman asal tahu aja, jangan. Nah itulah lafadz a'ada. Kemudian yu'idu aslu, yu'idu aslu, yu'widu. Karena sama dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan, sulasi mazid warna pertama, bab pertama. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Yaqulu, awaluhar ruba'yu mislu akroma wa fa'ala kahosoma. Angel tenanan. Kalau ngaji seperti ini ya angel. Ya memang ngaji harus seperti itu, tidak boleh instan. Yang instan itu khusus mie saja. Kalau mie harus instan. Karena kalau mie, kita nyeduh mie, masak mie sampai berjam-jam, wah repot. Dikatakan instan karena cepat, 2 menit. Bahkan tidak perlu 2 menit, 1 menit asal kerabak udah diangkat langsung surudut ya. Apalagi pop mie, waduh. Jadi ngaji memang tidak boleh instan. Kalau ngaji instan itu terburu-buru, bahaya. Asalnya adalah yu'widu. Ustuskilatil kasratu alal wawi wa maqablaha sakinatun fanukilat kasratuha ila maqablaha dafan listiqol summa kulibatil wawu ya'an lisukuniha wan kisari ma qablaha pasara yu'idu. Jadi wawunya harus ditukarkan kepada iya, dikarenakan wawu sukun sebelumnya harkat kasrah, maka huruf yang lebih memunasabah, huruf yang lebih legal dan mudah untuk itu adalah ya. Kalau kita membaca yu'udu itu terasa berat di lisan, maka wawunya harus ditukarkan kepada iya, jadinya yu'idu, jadinya
apa namanya, tahfif ataupun khafaf ataupun enteng di lisan menurut lisan wong Arab gitu. Tapi kalau menurut lisan kita ya biasa-biasa saja. Apalagi kalau bahasa Jawa itu, waduh susah banget ya. Bahasa Sunda juga susah ya. Ya, karena menurut bahasa Arab itu berat gitu. Yu'eudu itu susah, berat. Jadi yang lebih enteng jadi lisan adalah yu'idu, a'ada yu'idu. Ya. Nah kemudian masdarnya adalah i'adah. I'adatan aslu i'adan, aslu i'audan, aslu i'wadan, ala wadi if'ala. Itu taknya dari mana? Asalnya kan tidak ada tak. Taknya adalah hasil ya daripada tanwin, ngalironkeun tak jeung tanwin dina tungtungna jadinya i'adatan. Sama dengan aqoma yuqimu iqomatan, a'ada yu'idu i'adatan. Bagaimana alfiahnya Kang Yaya? Silahkan. Wazakihi tazkiyatan wa ajmila ijmalaman tajammulan tajammala wasta'idis ti'adatan summa akim iqomatan wa ghaliban data lazim. Iya, memang harus begitu ngaji mah. Ya. Kalau tidak tahu dalil bahaya. Dalil itu asal, dan asal itu usul fikih. Harus tahu dalil. Makanya ngajinya supaya kata orang Sunda mah saklek gitu. Gak bisa dioget-oget. Karena memang yakin gitu. Nah, ini masalah i'adah. Kita tidak akan membahas masalah lafad, karena membahas masalah lafad ya ataupun kalimah itu bagian anak santri yang sudah ngelal, ngesal. Yang sudah ngelal, ngesal gitu. Kalau belum ngelal ya belum bisa. Tambah puyeng. A'ada yu'idu i'adatan fahuwa mu'idun wa dhaka mu'adun. A'id la ta'id mu'adun. Begitu. Ya. Ini gimana mau membahas hukum kalau lafad saja kita tidak mengerti. Ini kan bukan lafad Kiai, betul, tetapi ketika diucapkan jadinya lafad. Kalau bentuk tulisan itu bukan lafaz. Kalau bentuk isyarah itu bukan lafaz. Kalau bentuk sandi-sandi itu bukan lafaz. Karena lafaz itu adalah diucapkan. Tapi bahasa kita itu biasanya lafaz saja. Karena ketika diucapkan itu adalah lafaz. Apa sih tarifnya lafaz? Aduh, angel dibae. Angel tuturane. Haddul lafzi ma yatalaffazu bihil insanu qallat hurufuhu au kasurat muhmalan kana kadaizin au musta'malan kazaidin. Begitu dalam kitab Jurumiyah muradnya. Kata Syekh Nawawi mandaya, kudu ngaji Jurumiyah deui ya. Enggak cukup 10 gantang. Kemudian narkib, kemudian murad, 3 tahun santri belum katam-katam. Naon bae meureun ngajina. Kalau saya mah tahadusan bini mah 2 bulan hafal. Jurumiyah hatam, kemudian plus hafal. Dulu bukan sekarang. Kalau sekarang susah ngapalnya. Kenapa? Karena ini kuota di otak ini udah penuh dengan masalah-masalah lain gitu.
Beneran. Masalah santri, masalah anak, masalah istri, masalah wah macam-macam dah. Jadi sudah tidak tersisa kuota untuk menampung hafalan. Makanya untung hafalan yang dulu itu disimpan aja rapi gitu. Coba kalau udah tua begini susah ngapal loh. Susah ngapal. Beneran ya. Terkecuali kalau ngapal nomor WA jahe itu baru apal itu mah ya. Kalau mau nanti ada jamur cantik lagi punya anak satu, Lesti kali ya. Katanya ya, cuma denger doang ya. Karunya tak budaknya detik kene. Ya Allah ya Rabbi. Nah, jadi bukan masalah membahas lafaznya, tidak. Yang jadi masalahnya adalah isi daripada i'adah itu. Apa yang dimaksud dengan i'adah di dalam sholat Jumat? Itu masalahnya. Ya. Dan kalau kita membahasakan itu adalah mengulanginya sholat Jumat kembali dengan sholat zuhur. Mengulangi sholat Jumat kembali ya dengan sholat zuhur. Loh, kenapa sholat Jumat itu tidak diulangi dengan sholat Jumat lagi? Wah, ini banyak kendala. Banyak kendala. Loh, kenapa banyak kendalanya? Karena sholat Jumat itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Karena ada persyaratan-persyaratan. Ada persyaratan-persyaratan sah Jum'ahnya. Ada rukun-rukunnya. Kemudian di dalam persyaratan tersebut ada rukun juga. Seperti baca khutbahnya. Ada rukun khutbah. Jadi berbeda sholat Jumat dengan selain sholat Jumat. Kalau selain sholat Jumat misalkan rusak ataupun batal, maka itu diganti dengan sejenisnya. Misalkan sholat dohor kita rusak, maka silahkan ganti dengan sholat dohor lagi. Sholat asar kita misalkan begitu beres melikum ternyata ada nejis, nggak pirak mah nejisnya, cuman di dalam kantong ada bangkai semut, cuman di dalam kantong ada bangkai laler, cuman di dalam kantong begitu sholat ternyata ada cangklong gading gajah. Biasanya ustadz lupa naro. Ini saking kasihannya ustadz sama jamaah loh. Saya yakin inti mampu beli semua cangklong gading gajah, mampu, kelihatan orang kaya-kaya. Paling berapa duit sih cangklong gajah? 5 juta mobil aja kebeli. Masalahnya bukan itu, kasihan kalau sholatnya tidak sah. Bukan sentimen karena saya tidak merokok kemudian masalah menyinggung gading gajah, bukan itu. Buat apa disinte mainin yang begitu, kayak kagak. Karena saking kasihan. Karena memang tugasnya para alim ulama itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anin mungkar, menunjukkan juga jalan kebaikan kepada umat, karena mereka adalah pewaris Nabi. Bukan sentimen, bukan, tidak sama sekali. Karena gading gajah itu hukumnya bangkai. Kalau memakainya kering makruh, tidak haram. Tapi kalau memakainya basah, kita basah, dianya kering kita basah, atau sama-sama basah, hukumnya haram. Dan kalau sudah haram menurut agama, konsekuensinya neraka dan sorga, pahala dan siksa. Kenapa? Litalat tuhi bin najasa. Karena elatnya sengaja
mengulat-aletkan najis, jadinya najis. Dukumaha jadi wali atuh. Beneran. Lain lalaga dia urusan. Masalahnya bukan hanya saja memakai tapi memperjualbelikan. Nah itu mengedarkan, memperjualbelikan, hukumnya tidak sah, sama halnya dengan menjualbelikan serubuk tai ayam, najis, tidak boleh. Ya, kalau tidak boleh ya haram, karena kata Imam Syafi'i, taati akdil fasid haramun, menyengaja mengadakan akad yang rusak hukumnya haram. Haram lagi baik, haram meneh. Kalau mau cangklong gading gajah dilakban, jangan sampai terkena liur ataupun ludah kita, dilakban, dilapisi. Tapi buat apa beli gading gajah kalau dilapisi, makan nggak kelihatan kinclongnya gitu. Ya memang itulah hukum seperti itu. Ya. Sampai di mana buat tadi ya? Masalah gading, lain masalah gading lain. Nah, karena sholat Jumat ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau kita sholat asyarnya rusak, maka silahkan ganti dengan sholat asyar. Sholat maghribnya kita batal, ganti dengan sholat maghrib. Sholat isya subuh sama. Tapi kalau sholat Jumat ketika dia rusak, ketika kita batal, maka ini tidak boleh diganti dengan sholat Jumat, tetapi harus diganti dengan sholat dohor. Misalkan, umpama, andaikan atau contoh, ya, misalkan ini sholat Jumatnya kurang dari 40 orang atau 40 orang lebih, tetapi bersama pendatang, bukan pribumi. Kan menurut madhab Syafi'i kaul jadid itu tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan sah mendirikan Jumat, bukan melaksanakan sholat. Beda mendirikan sholat Jumat dan melaksanakan sholat Jumat. Kalau melaksanakan sholat Jumat mah up to you, pendatang ikut ke pribumi. Di mana saja kita, misalkan ketika dalam perjalanan kemudian mendapati sholat Jumat, ya ikut. Kalau mau ikut ya ikut, sah. Tapi kalau mendirikan ini ada persyaratan, karena yang harus mendirikan itu adalah harus 40 orang pribumi. Atau misalkan 40 orang ini pribumi tetapi tidak kamilin. Artinya tidak kamilin, tidak sempurna sholatnya. Misalkan dalam salah satu yang 40 tersebut, maaf, ini bacaan Fatihahnya kagak beres, maka otomatis itu akan rusak sholat Jumat. Maka diulanginya sholat Jumat itu bukan dengan sholat Jumat lagi. Kenapa? Kalau diulangi sholat Jumatnya lagi, ya begitu, tasalsul ataupun berantai-rantai, ya itu juga tetap enggak sah. Maka salah satu caranya ihtiyat, harus diiadah, harus diulang dengan sholat zuhur. Ini tindakan hemat, cermat, aman, terarah dan terukur. Harus begitu. Ngaji kalau tidak cermat bahaya. Serampangan. Ya. Maaf, bukan orang Islam disuruh salawatan. Ya Allah. Udah dipanggil mahal,
suruh salawatan, ternyata bukan orang Islam, ya dibayar, acara maulidan. Coba gimana? Kenapa? Karena kurang cermat. Ketika ditanya, hei, agamamu apa? Oh, itu masalah agama privasi. Lah, agama privasi. Di KTP aja lu disebutin, kenapa privasi? Ya kan? Ya kan? Harus cermat ngaji mah. Ye. Nah ini nih bahayanya kita suka tertipu dengan casing. Ya, dikirain suhu, ya ternyata cupu. Ya, kacau. Dikirain suhu, ternyata cupu. Tapi kalau santri balai rombeng dikirain cupu, ternyata suhu. Gitu kan, suhu. Ya Allah, ya Allah. Itu istilah zaman sekarang loh. Beneran. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya harus cermat. Ya. Nah, saya katakan karena sholat Jumat ini berbeda dengan sholat-sholat lain. Karena kalau sholat lain seperti dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau misalkan rusak, kalau misalkan batal, maka digantinya dengan sholat sejenisnya. Nggak bisa sholat dhuhur kita batal kemudian diganti dengan sholat asar, nggak bisa. Atau sholat maghrib kita batal diganti dengan sholat subuh, ya edan. Masa maghrib pakai ngangkat doa kunut biasa gitu kan, bukan kunut nazilah gitu. Nah, itu bahaya. Atau ini tindakan hati-hati, tindakan cerdas cermat, terarah dan terukur. Karena kenapa? Misalkan ketika selesai sholat Jumat, misalkan imamnya yang khutbah ketika membaca khutbah tidak membaca salah satu rukun khutbah. Yo, rukun khutbah ada berapa? Hitung-hitung ulangan. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, muji tenon bahasa Arabna, muji baik. Hamdalah. Kedua, salawat. Ketiga, wasiat. Keempat, membaca ayat Quran. Kelimanya, doa bil istighfar. Jadi 5. Nah, ketika misalkan khotibnya tersebut lupa atau memang sengaja tidak membaca salah satu rukun khutbah, maka otomatis efeknya khutbahnya itu tidak sah. Khutbahnya itu rusak. Nah, rusaknya khutbah Jumat ini bisa berakibat terhadap tidak sahnya sholat Jumat. Karena salah satu persyaratan sah Jumat, khutbahnya harus sah. Ketika sudah selesai tadi kita pikir, waduh, ini khotib bagus ini khutbahnya, pakai saudara-saudara sidang Jumat segala. Misalkan, maaf Mang Yayat ya, pakai sidang Jumat segala, bagus gitu. Tetapi ketika dia membaca khutbah tidak membaca salah satu rukun khutbah, wah ini kagak beres urusannya. Menurut kita nih, karena kita tahu, jangan bilang-bilang siapa-siapa, bahaya. Sebab nanti apa? Karena itu bisa jadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap si khotib gitu. Khusus kita saja, karena kita tahu ini rusak. Sholat Jumat ini rusak. Sholat Jumat ini tidak sah, maka harus diiadah, harus diulang dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena kalau diulang dengan sholat Jumat lagi ini urusan ribut. Begitu melikum kita berdiri. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia,
setelah saya amati tadi bahwa sholat Jum'ah ini tidak sah. Kenapa? Karena tadi khotib tidak membaca salah satu rukun khutbah. Kan gua agak tuh khotibnya dulu di Istiqlal dulu, yang ngomongnya kiai, yang ngomongnya ustad, yang ngomongnya syekh, ya khutbahnya kagak baca hamdalah bro, kagak baca sholawat. Ayo, ada kan dulu, masih ingat dulu ada di Istiqlal lagi. Waduh, ini kan jadi bahaya, ini kan bisa jadi ribut. Salah-salah ini undang-undang ITE ini, kenapa? Pencemaran nama baik. Aduh, nggak bisa bro, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Ya sudah, agar jangan sampai timbul fitnah, maka kita ada ulangi kembali sholat kita dengan sholat dohor. Kan aman, terkendali alias kondusif masalah. Ya, karena kalau bagi orang yang tahu mah ya sudah selesai urusannya. Paling nanti di akhirat lu sholat Jumat lu batal lu, Jumat yang tanggal ono. Kenapa? Khotibnya ono. Emang begitu? Lah iya. Tapi kalau bagi kita yang ngerti, tanggung jawabnya luar biasa. Maka supaya lebih aman adalah ya dengan mengulanginya dengan sholat dohor. Kata yang lain lah, pokoknya tetap sah lah, pokoknya udah kita bubar, kita sholat sendiri, Bilal sendiri, khotib sendiri, imam sendiri. Waduh, ini habis obat kayaknya orang nih, kagak bisa. Nah itulah bedanya sholat Jumat dengan sholat yang lain, begitu. Ya. Emang dianggap sapele gitu urusan ngaji. Harus terukur. Aduh ya Allah ya. Baik. Nah ini masalahnya ada. Sebetulnya masalahnya ada ini adalah masalah yang biasa-biasa, bukan masalah luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Karena dibesar-besarkan. Masalahnya biasa. Mengulangi-ulang-ulang itu, ya itu biasa, sangat-sangat biasa. Ya, tuh. Mengiadah sesuatu, mengulangi sesuatu, mengiadah sholat Jumat jadi sholat dohor, itu sudah biasa. Cuman yang menjadi masalah luar biasa itu ketika ada orang membesar-besarkan masalah ini dan tidak tahu duduk persoalannya, akhir kemudian menghukumi secara serampangan bahwa orang yang menjohori Jum'ah itu atau mengulangi sholat Jum'ah itu dengan tohor, itu katanya menambah kewajiban sholat satu hari satu malam, dan itu menabrak kaidah, tidak sesuai dengan Kangjeng Nabi, maka hukumnya bid'ah, setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah pinar. Ini yang bahaya. Dikira suhu, ternyata cupu. Iya. Ya. Dan bagi orang yang tidak tahu, wih, masuk akal juga ya. Kenapa? Allah kan memerintahkan kepada kita sholat yang wajib satu hari satu malam itu kan 5 waktu, betul. Jadi tidak boleh 6, betul. Nah ini kok kenapa harus sholat dohor lagi sesudah sholat Jum'ah? Kan menambah-nambah. Ayo, bagi orang yang tahu, iya juga ya. Iya juga ya. Kenapa? Karena akalnya, otaknya, pemahamannya, ilmunya nggak nyampe ke sono. Kenapa nggak nyampe ke sono? Karena kagak ngaji. Permasalahannya kagak ngaji. Dan biasanya orang yang banyak menyalahkan itu karena dangkal pemahamannya, gagal paham, karena kurang banyak minum biasanya, jadi lemot. Otaknya lemot. Aduh ya Allah ya Rabb. Benar. Nah, jadi sudah biasa dilakukan iadah itu, ya.
Misalkan contohnya tadi, ya, misalkan baca khutbahnya tidak membaca rukun, salah satu rukun khutbah, ya, maka itu khutbahnya rusak. Efek khutbah rusak, otomatis sholat Jum'ahnya rusak alias tidak sah. Maka satu-satunya cara adalah dengan mengiadah, tindakan hati-hati kita sholat zuhur. Lihat di dalam kitab Kasifatus Saja atau di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2, yaitu bab sholat Jumat. Ini kita bicara madhab Syafi'i. Kita belum bicara madhab yang lain. Karena kalau bicara madhab yang lain, sementara kita tidak menguasai madhab Syafi'i, kita sudah bicara madhab-madhab yang lain, ini yang bikin rancu. Iya. Yang akhir kemudian bodoh amat, mau madhab apa kek. Nah, akhir kemudian anti madhab. Sebetulnya bukan anti madhab, dia ngomong anti madhab, ternyata dia memakai madhab. Kan keblinger. Ngomongnya anti madhab, tapi dalam prakteknya dia bermadhab. Setidak-tidaknya dia bermadhab ikut kepada gurunya. Setidak-tidaknya seperti itu. Berarti kan madhab-madhab juga, taklid-taklid juga. Nah, berarti i'adah ini biasa. Kemudian misalkan, ya, di dalam satu kampung itu ada beberapa Jum'ah, padahal tidak ada udzur syar'i. Saya katakan kemarin bahwa sholat Jum'ah apabila berbilangan di dalam satu kampung dan tidak ada udzur syar'i, maka sholat Jum'ah yang sah adalah di mana imam Jum'ahnya telah terlebih dahulu atau yang lebih dahulu takbiratul ihram, bukan lebih dulu uluk salam. Kan nanti kalau lebih uluk salam, ya, kalau lebih duluan uluk salam itu nantinya sholat Jum'ahnya balapan, sirkuit Jumat. Masa sih sholat balapan? Jadi yang lebih dulu memulai sholat Jumat, yaitu ketika imamnya mengucapkan takbiratul ihram, bukannya lebih dulu uluk salam. Kan beda. Kalau kita mah yang lebih dulu itu adalah yang lebih dulu finish, yang lebih dulu selesai. Kalau kita lomba lari, yang paling finish duluan nyampe itu yang menang. Tapi dalam sholat Jum'ah kalau ta'adud tidak, yang lebih dulu takbiratul ihram itulah yang sah. Nah, kita ragu apakah ini memenuhi udzur syar'i atau tidak. Sedangkan kita sholat ini di kampung ini ada beberapa sholat Jum'ah, ada keraguan di dalam diri kita, sedangkan ragu-ragu itu tidak boleh. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu bagimu, ya, kerjakan apa yang tidak ragu bagimu. Artinya tidak boleh remeng-remeng, tidak boleh ragu-ragu, harus jelas. Kalau ada keraguan-raguan, maka yang lebih hemat, cermat, terarah, terukur adalah dengan mengulangi sholat zuhur. Kalau kita mengulangi sholat Jum'ah lagi, siapa yang mau coba? Ayo, orang lain udah pada bubar. Masa kita panggil-panggilin lagi di speaker? Wah, dianggap orang gila ini, fitnahnya lebih besar. Kita sholat sendiri aja, sholat Jum'ah, yang Bilal-Bilal sendiri, yang khatib-khatib sendiri, yang imam-imam sendiri. Waduh. Maka yang lebih aman, hati-hati adalah dengan mengulangi sholat zuhur. Itu loh maksudnya, bukan menambah-nambah. Bukan menambah-nambah. Karena di dalam masalah sholat Jumat sudah kita bahas beberapa tahun yang lalu lah mungkin, ya. Mazhab Syafi'i ini ada dua kaul, ada kaul qadim,
ada kaul jadi. Kaul kodim anu, kaul jadid anu. Ya. Begitu. Bagaimana kalau misalkan kaul kodim dan kaul jadid tersebut bertolak belakang? Ya, memang kalau bisa dijamu ya dijamu, dikumpulkan. Kalau tidak bisa ya saling mengalahkan. Maka masuk terhadap kaidah fikih. Ya, idza ta'arada qaulani in amkanal jam'u jumi'a. Apabila ta'arud bertolak belakang dua kaul, apabila bisa dikumpulkan silakan kumpulkan. Ada lagi masuk kaidah di mana-mana ta'arud ikhtilaf kaul qadim dan kaul jadid, maka fal jadid muqaddamun. Kaul jadid harus didahulukan. Kenapa kaul jadid harus didahulukan? Li'annahu mufassirun lah. Karena kaul jadid ini sebagai tafsir daripada kaul qadim. Tuh. Ya. Begitu. Makanya kalau bagi kiai mah biasa. Maka kami mah dulu waktu mondok ya, dulu di sini Cilongok. Itu ada undang-undang bagi santri diwajibkan untuk menzohori sholat Jumat. Artinya untuk menzohori gitulah. Diwajibkan menzohori. Makanya sampai di rumah pun ini sudah terbiasa. Karena dilihat di kampung-kampung kita sendiri belum tentu yang sholat Jum'ah 40 pribumi yang sempurna. Belum tentu. Dites. Ayo, seorang-seorang baca Fatihah. Coba sholatnya, rukun kaulinya. Kan ini kan ngefek. Kalau rusak misalkan, ya kagak sah. Sedangkan kehati-hatian di dalam beragama itu sangat dianjurkan, ditakutkan, takut kita terkena dosa. Ibarat kalau kita lagi ngangon kambing, ngangon kebo, ngangon sapi, ya itu harus benar-benar. Kalau kita ngangon, ini sawah, ini galengan. Kalau bisa jangan di galengan, karena nanti takutnya kalau kita lengah, kambing kita, kebo kita, sapi kita makan tanaman orang. Ditakutkan makan tanaman orang. Dan tanaman orang itu jadi haram buat kita. Ya, begitu. Maka tinggalkan yang meragukan, beralih kepada sesuatu yang meyakinkan. Kalau kita tahu bahwa dia kalau kita candung ini ridho dan ikhlas, ngandung poligami. Tapi kalau dia misalkan kagak ikhlas, misalkan begitu SMS masuk aja udah cemburut bener-bener, WA HP dibanting, ya sudah jangan, nanti di akhirat saja. Mending kalau ke sorga. Mending kalau ke sorga. Ya, tuh. Jadi tinggalkan yang ragu, kerjakan yang yakin supaya enak. Tadi sholat Jumat kita ragu nih, sah apa tidak? Karena kita tahu, karena kita sudah ngaji, ini enggak sah nih. Ya, maka supaya yakin kita sholat zohor. Bagaimana niatnya? Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, maka sholatnya biasa usolli fardhu zuhri, tetapi jangan adaan, jangan kodoan, jangan imaman, tetapi i'adatan ataupun mura'atan lil khilaf. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati mura'atan lil khilaf ataupun i'adatan lillahi ta'ala. Begitu. Pokoknya ini mah kagak mau adatan, kayak kagak mau ro'atan, pokoknya johor aja, sah saja. Karena dalam niat hati kita memang kita mengiadah gitu, nggak jadi masalah. Yang begini ini dinamakan mura'atan lil khilaf.
Ya, dan menjaga perbedaan itu sangat dianjurkan. Karena kita bisa jadi beragam ini karena ada perbedaan, Pak. Kalau kita sama saja nggak enak, nggak asik. Laki-laki semua yang ada yang hidup, kan repot. Perempuan saja yang hidup, nggak ada laki-laki. Gimana mau beranak? Akibat perbedaan laki-laki dan perempuan, alhamdulillah kita ada. Ya kan? Kan laki-laki dan perempuan harus berbeda, karena perbedaan itu membawa berkah. Bapak kita laki-laki, ibu kita ya perempuan, campur, ada jadilah kita. Kalau nggak ada perbedaan, aduh, atau nggak ada kita. Adanya perbedaan itu rahmat buat kita. Makanya salah satu di antara hadis Kanjeng Nabi menjelaskan ikhtilafu ummati rahmatun. Ai ikhtilafu ulama'i ummati rahmatun. Makanya ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali. Selain yang 4 tidak boleh diikuti, kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Kecuali tuh, jadi rahmat. Ya, karena agama ini mudah dan ringan. Gak usah ruwet, nggak ruwet. Agama ini mudah, sangat-sangat mudah. Nah, jadi kan biasa itu iadah, betul. Iadah itu sangatlah biasa. Atau ini ada ada diterangkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Atau misalkan khutbah Jum'ahnya ini ini make bahasanya bahasa keren, bahasa sidang Jum'ah yang berbahagia, alias ditarjamahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda, ke bahasa Jawa, ke bahasa Inggris, bukan dengan memakai bahasa Arab. Terlalu panjang. Jadi kalau kata Roma Irama, sungguh terlalu. Jadi khutbahnya 1 jam. Misalkan, kan kalau orang ngomong khutbah 1 jam itu ya rata-rata 1 jam. Kalau pidato itu ya 1 jam rata-rata. Ya, terlalu panjang khutbahnya sehingga menceritakan menceritakan perang Ukraina dan Rusia, belum selesai. Misalkan gitu. Kalau udah pidato kan apa saja yang ada di otaknya itu kan dibicarakan gitu. Gitu kan. Belum selesai. Ya, imbasnya katanya minyaknya jadi mahal. Justru minyaknya jadi murah karena diobral, cuman belinya harus pakai rubel. Kok imbasnya kepada kita minyaknya ditaekin? Ayah wae. Emang aing teu nyaho gitu. Harga minyak turun, bro. Kompor gas mau diilangin lagi. Atau kasihan nanti tukang bakso, tukang cilok, tukang basreng. Ya, bawa tiang listrik. Itu nanti ngegulung kabelnya gimana itu? Atau bawa genset setengah mati pakai sepeda, bawa genset lagi, waduh ampun. Ayah wae. Nah, misalkan terlalu panjang, bukan dengan memakai bahasa Arab, karena asalnya adalah memakai bahasa Arab. Dan agama itu harus biriwayah loh. Agama itu biriwayah. Kanjeng Nabi memakai bahasa Arab. Ya iya saja Kiai, kan Kanjeng Nabi kan bahasa Arab. Kanjeng Nabi kan nggak bisa bahasa Indonesia. Kan dulu sholat Jumatnya di Arab pakai bahasa. Iya, tapi ini kan perilaku Kanjeng Nabi, dan agama itu yang harus jadi contoh adalah Kanjeng Nabi. Sholat Kanjeng Nabi pakai bahasa Arab. Masa iya kita sholatnya pakai bahasa Indonesia kayak petinju itu yang jadi kiai dadakan? Allah gadang, mungkin dia orang Medan. Allah gadang kan besar. Kalau
Kalau orang Sunda, Allah nu maha agung. Kalau orang Jawa, Allah sing gede banget. Waduh, emangnya apa sing gede bangetnya? Atau pakai tenan itu ya? Ya gede-gede tenan gitu. Ya memang harus diikuti. Harus diikuti. Ya. Karena al aslu fi af'alin nabi al iktida illa ma dalla dalilu alaihi bi khususi. Enak kalau kita ngerti usul fikih mah. Mau dikemanain juga pasti ketemu, lawang asalnya kita sudah pegang kok. Cabang itu nanti dikembalikan kepada asal. Ya. Makanya kalau ngaji fikih kagak ngerti usul fikih, ibarat sayur asem gak pakai asem. Walaupun asemnya sedikit, dinamakan sayur asem. Sayur asem itu asemnya cuma dikit, Pak. Coba kalau asemnya semua, waduh, gak enak lagi. Tuh. Nah, misalkan pidatonya terlalu lama dan ini sudah menjadi kebiasaan kita. Ya. Karena ngukur agama itu dengan akal saja. Padahal bukan hanya semata dengan akal loh. Karena biriwayat agama itu harus biriwayat. Ya. Kalau kita menurut akal, kenapa sholat itu pakai takbiratul ihram, pakai ruku? Ya sujud saja sudah kepada Allah. Tapi harus ini, harus itu. Biriwayat. Karena Kanjeng Nabi sholatnya seperti itu. Tidak boleh semau kita, tidak boleh. Ya, tidak boleh semau kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka dijadikan usul fikih, kaidah usul fikih al aslu fi af'alin nabi al iktida. Nah, kita ragu sehingga pidatonya itu karena terlalu lama dan tidak memakai bahasa Arab, itu bisa memutuskan mualat. Kenapa? Karena dalam khutbah itu diharuskan mualat, bersambung antara satu rukun dengan rukun yang lain, itu sifatnya mualat, tidak terpisah dengan terlalu lama. Coba kalau memakai tarjamah ataupun memakai bukan selain bahasa Arab, maaf, sudah apa saja diomongin, masalah partai, masalah pilpres, masalah kanjuruhan, masalah pokoknya banyaklah, BBM naik, segala sambo, segala macam-macam lah, begitulah. Ya, khutbah Jumat kok sambo-sambo yang disebut. Itu bisa memutuskan mualat. Dan kalau tidak ada mualat dalam khutbahnya, maka rusak khutbah Jumatnya. Rusak khutbah Jumat, rusak pula sholat Jumatnya. Tuh, maka ragu. Dalam diri kita itu ragu. Ini nggak sah nih menurut kita karena kita sudah ngaji. Maka yang lebih aman adalah ngambil tindakan hati-hati alias ihtiyat, yaitu dengan mengulangi dengan sholat zuhur. Itulah tindakan ihtiyat. Begitu ya. Jadi boleh kita ihtiyat, sangat dianjurkan. Begitu. Jadi masalah ihtiyat, mengulangi sholat Jumat dengan sholat zuhur sangat dianjurkan. Bahkan ketika yakin, ragu-ragu saja kita boleh ihtiyat. Apalagi kalau yakin itu tidak sah, maka diulangi dengan sholat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Ini belum selesai karena nanti hukumnya bisa ada 5 menzuhurinya. Nambah lagi nih waktunya? Kagak. Nanti kalau nambah lagi waktu ya wani piro gitu. Ya, buat Jumat depan gitu. Insya Allah tapi ya harus pakai insya Allah. Gitu. Ya, hukumnya bukan minggu depan bukan hukum. Insya Allah nanti hukum menzuhurinya nanti minggu depan gitu. Jadi minggu depan hukum, minggu depan bukan hukum, itu ya.
kacau ya. Maka hati-hati ya, gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah saja pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.